Semoga kalian tetap sehat dan ada dalam lindungan kasih Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita awali dengan saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam tidur kami semalam, sehingga pada hari ini kami bisa bangun di dalam keadaan sehat di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, sebenarnya kami mau melaksanakan ibadah online, kiranya Tuhan Yesus yang hadir dan memberkati ibadah kami, dan kami anak-anak-Mu mau duduk dengan diam dan tenang dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikian pembacaan Mazmur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu lagu pujian, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk banyak berkat yang kami terima. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya boleh memberikan satu semangat untuk kami boleh menjadi anak-anak yang semakin berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai 18. Ester 2 ayat 1 sampai 18. Pak Pendeta mau bacakan untuk kita semua ya. Judul perikopnya adalah Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang-orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai Sida-Sida Raja,
penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak-minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikannya kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengasahan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi raja ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda memenitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah selayaknya layak, sebagaimana layak bagi raja. Sedemikian bacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Shalom anak-anak sekalian, kita bersyukur ya masih diberkati oleh Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Nah, hari ini Pak Pendeta membawakan sebuah tema tentang apakah aku pilihan Tuhan. Nah, nanti kita belajar dari Ester yang kita tadi baca ya. Nah, Pak Pendeta mengawalinya dengan sebuah kisah dari seorang anak yang bernama Ana, ya, yang bernama Ana. Ana ini ketika pulang sekolah, dia langsung temuin mamanya. Kemudian dia bilang ke mamanya, "Mama,
besok aku dapat tugas di sekolah. Karena besok ada pentas olahraga, pertandingan sekolah. Dan aku dapat tugas dan aku harus menyiapkan peralatan-peralatanku ya Mama. Kostum aku, sepatu aku, kaos kaki aku. Wah, mamanya senang ya melihat anaknya sangat gembira. Kenapa? Karena dia akan tampil. Nah kemudian mamanya langsung tanya, memangnya kamu dapat peran apa sih sayang? Besok itu mah, ibu guru bilang aku supaya aku jadi tim pemandu sorak. Aduh, mamanya dalam hatinya, anaknya ini kok cuma sebagai tim pemandu sorak, tapi hebohnya minta ampun gitu ya. Dan kemudian anaknya ini langsung, ya si anak ini langsung nyiapin kostumnya, nyiapin semuanya. Dan keesokan harinya dia bangun pagi dan dia mandi, dia beres-beres semuanya. Dan akhirnya dia ke sekolah dan mamanya juga datang ke sekolah. Dia lihat teman-temannya lagi bertanding dan Ana dengan gembira, ayo, hore, ayo, wah semangat. Jadi teman-temannya juga semangat gitu ya. Dan kemudian mamanya melihat dari kejauhan, waduh anaknya ini kok happy banget gitu loh, senang banget gitu loh. Padahal cuma menjadi tim pemandu sorak atau tim hore gitu ya anak-anak sekalian. Tetapi di situ mamanya belajar bahwa ternyata anak itu sudah dipercayakan, dipilih oleh ibu gurunya untuk menjadi tim pemandu sorak. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan karena hanya kecil perannya, tapi justru memang tim pemandu sorak itu berusaha untuk memberikan semangat teman-temannya yang sedang bertanding. Dan Ana menyadari bahwa dia dipilih karena dia punya kemampuan. Mungkin teman-temannya lain tidak bisa seperti Ana, tapi Ana bisa. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi kita lihat, dengar ya cerita tentang Esther. Esther itu adalah yatim piatu keturunan Benyamin yang dirawat dan diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Dari latar belakang keluarganya, sesungguhnya Esther punya alasan kuat memiliki satu sikap untuk mengasihani dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia sebatang kara. Namun itu tidak dilakukannya. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang bukan hanya cantik secara fisik tetapi juga cantik hatinya. Semua tidak terlepas dari bimbingan dan didikan abang sepupunya yang tak pernah berhenti untuk memotivasi, support dia. Apapun yang disuruh Mordekai tanpa keluh kesah, Esther taat melakukannya. Ketika raja hendak mencari pemansuri sebagai ganti Wasti, Esther pun turut mengambil bagian atas dukungan abang sepupunya itu. Singkat cerita anak-anak, ketika mengikuti seleksi calon pemansuri, Esther lolos. Bahkan terpilih menjadi pemain suri raja. Itu yang dikatakan tadi di ayat 17. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kunci keberhasilan Esther adalah selain memiliki perawakan yang memang elok, cantik, terutama sekali karena ia berkepribadian baik. Itulah yang membedakan dan menjadi nilai lebih dibandingkan gadis-gadis lain peserta kompetisi. Sehingga hal itu menimbulkan rasa kagum ya, rasa sayang di mata tadi siapa? Hegai, seorang sida-sida kepercayaan Raja Ahasiweros yang ditugasi untuk menjaga para wanita, para gadis yang akan menjadi pemansuri raja. Nah, sebelum diangkat menjadi pemansuri,
Esther pun harus melewati masa karantina, ya, layaknya pemilihan putri-putrian masa kini. Bahkan prosesnya tidak singkat. Berapa? 12 bulan. Bagaimana sampai Raja Ahasiweros lebih mengasihi Esther daripada semua perempuan lain dan yang membuatnya memilih serta mengangkat Esther sebagai ratu? Sesungguhnya Tuhanlah yang membuatnya. Sesungguhnya Tuhanlah yang memilih Esther dan memberi kedudukan ratu kepada Esther. Nah, anak-anak sekalian, berarti kita disadarkan ya bahwa ternyata sesungguhnya Tuhanlah yang memilih dan memberikan kedudukan kepada setiap orang. Tuhanlah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memberikan kedudukan kepada kamu. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan suatu proses, tadi kan 12 bulan ya, proses kita banyak, cenderung kita berontak, tidak tahan, dan kemudian lari, malas. Padahal sebenarnya melalui proses ini kita sedang dibentuk dan dipersiapkan Tuhan menuju kepada rencananya yang indah. Nah, proses itu memang sakit, tapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Contohnya apa Pak Pendeta? Contohnya ya, misalnya di dalam keluarga, jadi anak sulung. Ya, katanya kan langsung dibilang begitu ya, kamu kan kakak, kamu harus sayang kepada adik. Adiknya itu harus ditolong. Mungkin kita bilang begini, aku terus, mentang-mentang aku kakak. Tapi anak-anak, tadi ingat bahwa kita diproses untuk dipersiapkan Tuhan menuju kepada rencana yang indah. Mungkin kita di keluarga juga sebagai anak bungsu, jadi cici, koko, atau jadi adik. Di sekolah kita jadi ketua kelas mungkin. Kalau tadi anak, dia cuma hanya menjadi tim pemandu sorak. Tapi dia sadar bahwa Tuhan juga memilih dia melalui ibu guru yang memilih dan memberikan tugas. Dan semuanya itu dipercaya oleh anak dan dia harus memberikan yang terbaik. Kadangkala kita memberikannya setengah-setengah ya. Tapi kalau kita paham, saya anak sulung, saya jadi koko, saya jadi cici, ya berarti saya juga harus benar-benar menjaga adik saya. Sekalipun nanti mungkin adik saya ini banyak ngomel, banyak ini itu, tapi sadarlah prosesnya itu luar biasa. Supaya apa? Menjadi tangguh. Ya, nih Pak Pendeta ada cerita. Jadi itu menjadi tradisi suatu pedalaman ya, suku di pedalaman. Jadi ketika anaknya itu bertumbuh besar ya, itu kan biasanya setiap hari kan cuma main di depan halaman rumah ya, ini di pedalaman ya, yang mereka itu dikelilingi oleh hutan. Nah, kemudian yang tiap hari cuma main di rumah, pulang, main ke tempat teman, pulang gitu ya. Tapi ketika anaknya mulai bertumbuh besar, papanya itu ngajak ke dalam hutan. Dia belum pernah ke dalam hutan. Tapi kalau tempat baru biasanya kan seneng gitu ya. Nah, ke dalam hutan kemudian papanya langsung, ayo main anakku, silakan main gitu ya. Wah, dia lari. Ternyata ketika dia sedang bermain, papanya ngilang. Papanya pergi. Dan hari mulai gelap, mulai malam. Dan kemudian apa yang terjadi? Waduh, dia diam, dia nangis, dia ketakutan. Tapi papanya itu ternyata tidak pergi jauh-jauh. Papanya itu sembunyi di balik pohon. Karena anaknya tidak tahu kan daerah baru itu. Tetapi papanya melihat supaya apa? Supaya anaknya itu mentalnya semakin lebih bagus. Papanya nggak ninggalin. Papanya ada di situ. Tapi dia nangis, papa, teriak papa di mana katanya. Untuk beberapa lama dibiarkan seperti itu, akhirnya papanya muncul.
Ketika papanya muncul, dia langsung lari dan langsung peluk. Nah, anak-anak, kita seringkali juga diproses ya, dalam hal apapun. Belajar, kita bilang begini, aduh capek belajar, gitu kan. Tapi ingatlah, rencana Tuhan kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu hal yang lebih baik di depan sana, di masa depan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih kita untuk belajar, untuk mempersiapkan lebih baik. Dan saatnya kita nanti akan menuai. Jadi anak-anakku yang terkasih, Tuhanlah yang memilihmu. Dan Tuhanlah yang memberikan kedudukan kepadamu. Tuhan pilih kamu untuk kedudukan apa di hari depan? Kamu percaya? Kamu mau bersyukur? Kamu mau terus bersandar pada Tuhan? Disitulah kita akan tetap meyakini bahwa saya adalah pilihan Tuhan. Saya diberikan tugas sebagai pelajar. Saya diberikan tugas sebagai ketua kelas. Saya diberikan tugas sebagai anak sulung. Saya diberikan tugas sebagai anak papa mama. Berarti saya harus memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, belajarlah untuk tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku dikasih tugas, mampukan aku supaya aku bisa memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, supaya kami meyakini bahwa kami adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kiranya kami boleh terus melakukan tanggung jawab kami sesuai dengan tugas dan peran yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk anak-anak kelas 3 sampai 6 yang akan mengikuti PAS. Kiranya Tuhan yang boleh berkati persiapan diri mereka, materi terutama juga kesehatan, supaya dalam keadaan yang fit mereka boleh melakukan yang terbaik dan memberikan prestasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kelas 1 dan 2 yang mengikuti penilaian harian dan penugasan. Tuhan yang berkati sertai supaya apa yang boleh terjadi bukanlah hanya sebuah rutinitas sekolah, tetapi sungguh-sungguh menjadi tanggung jawab kami juga. Kami berdoa untuk kesehatan para guru dan siswa, supaya semuanya boleh diberikan kesehatan yang baik di dalam melakukan aktivitas. Dan kami berdoa untuk penerimaan siswa baru, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, terutama kehadiran sekolah kami memberikan dampak yang positif untuk kehidupan dalam pendidikan bangsa Indonesia ini. Dan juga untuk orang tua kami yang bekerja, kiranya Tuhan berkati supaya kesehatan yang baik juga sudah menjadi milik mereka. Dan kami berdoa untuk pemulihan negeri Indonesia, dunia, karena pandemi ini kiranya semua boleh tetap semakin lebih pulih dan kami boleh melakukan aktivitas kami sebagaimana yang menjadi harapan. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakan doa kami dan semuanya kami kembalikan kepada kehendak-Mu. Anak-anak sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan anak-anak sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.